Halo, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri, Maria Karisa, dan juga rekan saya, Lastiasi Batuara, akan melampirkan tugas dengan tema konsep dan analisis neraca perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran BOP di Indonesia. Yang pertama, analisa mengenai perdagangan luar negeri dan kesejahteraan. Salah satu tugas pemerintah dalam bidang perdagangan adalah menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Dalam rangka menjaga keseimbangan neraca perdagangan tersebut, dilakukan strategi pengendalian impor. Hal ini dilakukan karena merupakan bentuk intervensi pemerintah yang secara sengaja dilakukan untuk mengatur masuknya barang impor ke dalam wilayah pabean Indonesia. Tujuan utamanya secara umum adalah untuk melindungi aktivitas ekonomi di dalam negeri, baik untuk pengamanan devisa maupun untuk melindungi produsen dari saingan impor yang tidak wajar dan melindungi kepentingan masyarakat luas sebagai konsumen. Ada dua kelompok besar instrumen kebijakan impor yang diterapkan, yaitu tarif dan non-tarif. Pada era perdagangan bebas, instrumen tarif sebagai alat proteksi sudah jarang digunakan karena struktur tarif impor ditetapkan serendah mungkin, yaitu sebesar 0-5%. Hal tersebut nyaris tidak efektif lagi untuk mengendalikan impor, tetapi justru makin melancarkan arus barang impor. Sebaliknya, instrumen pengaturan impor secara administratif banyak dilakukan negara di dunia dengan alasan melindungi kepentingan nasional. Secara sederhana, instrumen yang dipakai ada dua macam, yakni regulasi teknis menggunakan instrumen standar dan pengaturan tata niaga impor. Sementara itu, krisis keuangan global berakibat terhadap lesunya perekonomian dunia sehingga berdampak pada turunnya permintaan terhadap produk ekspor. Melemahnya permintaan terhadap produk ekspor di kawasan Amerika dan Eropa akibat krisis keuangan global mendorong berbagai negara menyusun strategi, antara lain mengalihkan pasar tujuan ekspornya. Kekhawatiran terhadap terjadinya pengalihan pasar tujuan ekspor Cina ke pasar potensial yang masuk memiliki tingkat konsumsi tinggi, termasuk Indonesia, mendorong pemerintah menyusun strategi pengamanan pasar dalam negeri guna menjaga pertumbuhan ekonomi. Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak RI nomor 56/M/Dak/Per nomor 12 tahun 2008 tentang ketentuan impor produk tertentu merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka melakukan tertib impor sekaligus strategi pengamanan pasar dalam negeri. Indonesia sendiri memiliki wilayah daratan yang sangat luas dan memiliki banyak pulau di seluruh Nusantara. Oleh karena itu, agar dapat mengurangi berbagai bentuk pelanggaran dari aktivitas impor, maka pemerintah mengawasi dan juga membatasi beberapa pelabuhan impor produk tertentu. Kemudian, Menteri Perdagangan Republik Indonesia sendiri mengeluarkan peraturan baru melalui Permendak Republik Indonesia nomor 57/M/Dak/Per12 nomor tahun 2012 tentang ketentuan impor produk tertentu yang juga telah berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2010. Kemudian, Menteri Perdagangan Republik Indonesia kembali mengeluarkan peraturan baru melalui Permendak RI nomor 83/M/Dak/Per nomor 12 tahun 2012 tentang ketentuan impor produk tertentu yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2015. Dasar pertimbangan pemerintah mengeluarkan ketentuan impor produk tertentu adalah agar dapat menciptakan perdagangan yang sehat dan juga iklim usaha yang kondusif belum tercipta secara maksimal, sehingga masih perlu melakukan peningkatan tertib administrasi impor. Dalam perkembangannya, Permendak nomor 83/M/Dak/Per nomor 12 tahun 2012 telah direvisi 3 kali menjadi Permendak nomor 73/M/Dak/Per nomor 10 tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2014. Berikut ada
data dari Bappenas. Yang kedua, analisa mengenai kebijakan dan masalah perdagangan luar negeri atau promosi ekspor dan substitusi impor. Perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud bisa berupa tarif, larangan impor, kuota dumping, dan berbagai kebijakan lainnya. Perdagangan internasional terjadi karena semua negara tidak akan bisa memenuhi kebutuhan penduduk di dalam negeri secara sepenuhnya. Selalu ada sebagian kebutuhan yang perlu disuplai dari negara lain. Perbedaan kondisi geografis dan juga sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara adalah penyebabnya. Perdagangan internasional juga berlangsung karena perbedaan kapasitas produksi barang maupun jasa di setiap negara, sumber daya manusia, harga barang atau jasa, dan lain sebagainya turut pula memicu perdagangan internasional. Sebagai contoh, aktivitas perdagangan antara Indonesia dengan Cina, Amerika, Jepang, dan sejumlah negara lain. Perdagangan itu dalam bentuk ekspor dan impor. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan selama Agustus tahun 2021, ekspor non-migas Indonesia yang terbesar dikirim ke Cina sebesar $4,78 M, Amerika Serikat sebesar 2,25 miliar dan juga India sebesar 1,72 miliar US dollar. Sementara 3 negara pemasok barang impor non-migas ke Indonesia yang terbesar selama Januari sampai dengan Agustus 2021 ialah Cina sebesar 34,67 miliar US dollar, Jepang sebesar 9,1 miliar US dollar, dan juga Korea Selatan yaitu sebesar 5,84 miliar US dollar. Perdagangan internasional sebenarnya sudah berlangsung sejak ribuan tahun lalu, sejak manusia menemukan cara untuk menempuh perjalanan jarak jauh. Jalur sutra di Asia Tengah merupakan contoh jalur perdagangan internasional era kuno yang menghubungkan belahan dunia timur atau Cina dengan barat, yaitu Timur Tengah dan Eropa. Ada 3 alasan kebijakan proteksi perdagangan internasional. Yang pertama, karena perdagangan bebas dianggap hanya menguntungkan negara-negara maju saja. Yang kedua, untuk melindungi industri dalam negeri. Yang ketiga, melindungi kesempatan kerja dalam negeri. Ada 5 tujuan kebijakan proteksi perdagangan internasional, yaitu memaksimalkan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, memelihara tradisi nasional, menghindari resiko yang timbul jika bergantung pada satu komoditi andalan. Yang kelima, menjaga stabilitas nasional yang bisa terganggu jika bergantung ke negara lain. Selanjutnya, bab 3 ada analisa Untuk selanjutnya, di bab 3 ada analisa kecenderungan perdagangan luar negeri. Yang pertama ada prinsip-prinsip perdagangan internasional. Terdapat sejumlah konsep atau teori yang menjelaskan faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara, mengapa perdagangan antar negara bisa menguntungkan kedua belah pihak, dan juga teori-teori tersebut bisa mengambil prinsip-prinsip yang bisa menjadi pedoman dalam melaksanakan perdagangan internasional. Yang pertama, ada teori perdagangan klasik, yaitu teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Adalah bahwa suatu negara akan melaksanakan spesialisasi dana negara tersebut memiliki keunggulan absolut dan tidak memproduksi tersebut tidak memiliki keunggulan absolut terhadap negara lain yang memproduksi barang sejenis. Dengan kata lain, suatu negara akan mengekspor atau impor suatu jenis barang jika negara tersebut tidak dapat membuatnya lebih efisien atau murah dibandingkan negara lain. Jadi, teori ini menekankan bahwa efisiensi dalam penggunaan input, misalnya tenaga kerja dalam proses produksi, sangat menentukan keunggulan atau daya saing. Tingkat keunggulan diukur berdasarkan nilai tenaga kerja yang sifatnya homogen. Yang kedua ada
Teori keunggulan komparatif, yaitu sering dijumpai di suatu negara yang efisien dalam memproduksikan suatu barang, juga efisien dalam memproduksikan barang-barang lain. Ini disebabkan misalnya oleh penggunaan teknologi dan mesin-mesin yang lebih efisien atau tenaga kerja yang terampil. Negara tersebut mempunyai keunggulan mutlak dalam produksi semua barang. Dalam hal ini, yang berlaku adalah teori keunggulan komparatif. Suatu negara hanya akan mengekspor barang yang mempunyai keunggulan komparatif tinggi dan mengimpor barang yang mempunyai keunggulan komparatif rendah. Yang ketiga ada teori proporsi faktor produksi. Dasar pemikiran teori faktor-faktor proporsi dari Hexker dan Ohin bahwa perdagangan antara dua negara terjadi karena adanya perbedaan alam opportunity cost antara dua negara tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam jumlah faktor produksi yang dimilikinya. Misalnya, Indonesia tanahnya lebih luas dan bahan-bahan baku serta tenaga kerja atau unskill lebih banyak daripada Singapura. Sedangkan di Singapura memiliki tenaga kerja yang lebih banyak. Jadi, teori ini menyatakan bahwa suatu negara atau sebaliknya mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif banyak atau harga relatif faktor tersebut harganya murah, sehingga barang-barang tersebut harganya murah. Indonesia sebaiknya mengekspor barang-barang yang padat kaya atau padat bahan baku yang melimpah seperti minyak dan komoditi pertanian. Yang kedua ada teori perdagangan modern. Yang pertama adalah teori keunggulan kompetitif. The Competitive Advantage of Nation tahun 1990 yang dikemukakan oleh Michael A. Porter adalah tentang tidak adanya korelasi langsung antara dua faktor produksi atau sumber daya alam yang tinggi dan sumber daya manusia yang murah yang dimiliki suatu negara untuk dimanfaatkan menjadi keunggulan daya saing dalam perdagangan. Ada 4 atribut utama yang menentukan mengapa industri tertentu dalam suatu negara dapat mencapai sukses internasional. Yang pertama, ada kondisi faktor produksi. Yang kedua, ada kondisi permintaan dan tuntutan mutu dalam negeri. Yang ketiga, eksistensi industri pendukung. Yang keempat, kondisi persaingan dan struktur perusahaan dalam negeri. Yang kedua, ada pendekatan alternatif dalam teori perdagangan. Apa yang telah diuraikan di atas adalah teori atau pandangan mengenai perdagangan internasional dari para ekonom yang disebut mainstream economics yang bersumber dari pandangan kaum klasik atau neoklasik, yang tidak lain adalah ilmu ekonomi liberal atau liberal economics. Dalam kenyataan, menurut pandangan ini selalu terdapat perbedaan kekuatan ekonomi pihak-pihak yang melakukan perdagangan dan keseimbangan seperti yang digambarkan teori neoklasik yang menimbulkan ketidakmerataan dalam pembangunan manfaat perdagangan bisa beraneka ragam. Analisis hutang luar negeri. Hutang luar negeri diartikan sebagai penerimaan negara dalam bentuk devisa ataupun dalam bentuk devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diterima dari pemberi pinjaman. Hibah luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu atau hutang luar negeri adalah sumber pembiayaan negara yang berasal dari negara asing, badan atau lembaga keuangan internasional, atau dari pasar uang internasional yang berbentuk devisa. Barang atau jasa termasuk penjaminan yang mengakibatkan pembayaran di masa yang akan datang yang harus dibayar kembali sesuai kesepakatan pertama. Dalam rangka pencapaian tujuan suatu negara, maka perlu adanya program-program pembangunan yang berkesinambungan dengan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Salah satu syarat utama untuk mencapai tujuan pembangunan adalah cukup tersedianya dana investasi. Kebutuhan dana investasi tersebut secara ideal seharusnya dapat dibiayai dari tabungan dalam negeri. Meskipun pada kenyataannya, seperti pada negara yang berkembang lainnya, Indonesia masih menghadapi masalah keterbatasan modal dalam negeri yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan. Hal tersebut tercermin dengan adanya kesinergiaan antara tabungan dalam negeri dengan dana investasi yang diperlukan. Untuk menutup investasi yang diperlukan ini, pinjaman luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan ekonomi Indonesia. Di samping itu, pinjaman luar negeri diperlukan dalam upaya menutup kesinergiaan antara kebutuhan valuta asing yang telah ditargetkan dengan devisa yang diperoleh dari penerimaan hasil kegiatan ekspor.
Ada 4 faktor penyebab meningkatnya atau menurunnya utang luar negeri secara umum. Yang pertama, defisit transaksi berjalan. 2. Meningkatnya kebutuhan investasi. 3. Meningkatnya inflasi. Yang terakhir, struktur perekonomian tidak efisien dengan alat ukur ICOR. Defisit transaksi berjalan merupakan perbandingan antara jumlah pembayaran yang diterima dari luar negeri dan jumlah pembayaran ke luar negeri. Dengan kata lain, menunjukkan operasi total perdagangan luar negeri, negara perdagangan, dan keseimbangan antara ekspor dan impor. Pembayaran transaksi berjalan yang menurun setiap tahunnya sebenarnya masih surplus, yang artinya seharusnya tidak perlu melakukan pinjaman utang, tetapi peramalan yang mengatakan triwulan ke depan defisit sehingga dibutuhkan utang pinjaman luar negeri. Akhirnya Indonesia kembali berhutang dan menambah hutang Indonesia terhadap luar negeri. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan sekali. Kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah sangat dibutuhkan, di mana pemerintah seharusnya memaksimalkan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, agar bisa meminimalisir impor dari luar negeri dan juga mengurangi pinjaman luar negeri. 2. Meningkatnya kebutuhan investasi. Investasi adalah penanaman modal untuk suatu lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Di samping kelangkaan dana, meningkatnya utang luar negeri juga didorong oleh perbedaan tingkat suku bunga. Hal ini sangat berpengaruh sekali di mana rupiah sebagai mata uang Indonesia yang nilai mata uangnya jauh dibandingkan negara-negara yang asing. Sehingga cukup sulit untuk mengendalikan hutang luar negeri karena semakin meningkatnya investasi yang terjadi. Hal ini mendorong Indonesia untuk berhutang karena tingkat suku bunga yang berbeda tersebut. 3. Meningkatnya inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Laju inflasi mempengaruhi tingkat suku bunga karena ekspektasi inflasi merupakan komponen suku bunga nominal. Dengan rendahnya suku bunga, maka minat orang Indonesia rendah. Pemerintah terpaksa melakukan utang luar negeri, kenaikan harga-harga barang yang terus-menerus. Inilah yang menyebabkan orang enggan untuk berinvestasi. Yang keempat, struktur perekonomian tidak efisien dengan alat ukur ICOR. Incremental Capital Output atau rasio adalah rasio antara investasi di tahun yang lalu dengan pertumbuhan output. ICOR mencapai 4,9 di tahun 1984 sampai di 2011, yang seharusnya 3-3,5, jadi ada pemborosan sekitar 30%. Karena tidak efisien dalam penggunaan modal, maka memerlukan investasi besar. Hal ini akan mendorong utang luar negeri. Dampak negatif hutang luar negeri di Indonesia yaitu cicilan bunga semakin mencekik. 2. Hilangnya kemandirian akibat keterbelengguan si pemberi pinjaman. 3. Dalam jangka panjang akan mengurangi kesejahteraan rakyat. Yang keempat, negara akan dicap miskin dan tukang utang. Dampak positif hutang luar negeri di Indonesia membantu negara untuk melakukan kegiatan ekonomi. 2. Sebagai sumber investasi swasta. 3. Sebagai penurunan biaya bunga APBN. 4. Untuk menunjang pembangunan nasional yang dimiliki oleh suatu negara. Analisa perdagangan luar negeri atau globalisasi. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara dua atau lebih negara di pasar dunia. Dewasa ini hampir tidak ada negara yang mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa mengimpor barang atau jasa dari negara lain. Begitu pula suatu negara yang memiliki surplus dapat mengekspor produknya ke luar negeri. Dalam sistem perdagangan internasional, biasanya suatu negara yang melakukan impor barang ke luar negeri tidak terorientasi kepada laba atau keuntungan, akan tetapi pemenuhan kebutuhan akan barang terhadap masyarakat negara tersebut. Faktor-faktor pendorong adanya perdagangan internasional. Keanekaragaman kondisi produksi merujuk kepada potensi faktor-faktor
produksi yang dimiliki suatu negara. Dengan kata lain, melalui perdagangan suatu negara dapat memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. Penghematan biaya produksi atau spesialisasi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memproduksi barang dalam jumlah besar, sehingga menghasilkan increasing return to scale atau biaya produksi rata-rata yang semakin menurun ketika jumlah barang yang diproduksi semakin besar. Perbedaan selera. Sekalipun kondisi produksi di semua negara adalah sama, namun setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera mereka berbeda. Neraca pembayaran terdiri dari beberapa komponen, yaitu neraca barang atau neraca perdagangan dan neraca jasa. Keduanya disebut neraca transaksi berjalan atau current account dan neraca modal. Neraca barang atau neraca perdagangan. Neraca barang disebut juga neraca transaksi berjalan atau current account. Ekspor barang merupakan transaksi kredit karena transaksi itu menimbulkan hak untuk menerima pembayaran atau menyebabkan terjadinya aliran uang atau dana masuk ke dalam negeri. Impor barang merupakan transaksi debit karena menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada negara lain atau menyebabkan aliran dana atau uang ke luar negeri. Neraca jasa. Neraca jasa meliputi transaksi ekspor dan impor jasa. Ekspor jasa meliputi penjualan jasa angkutan, turis, pariwisata, asuransi, pendapatan investasi, dan modal luar negeri. Ekspor jasa termasuk transaksi kredit impor. Jasa meliputi pembelian jasa dari penduduk negara lain, termasuk pembayaran bunga, dividen, atau keuntungan modal yang ditanam di dalam negeri oleh penduduk negara lain. Manfaat perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Pertama, efisiensi penggunaan sumber daya. 2, perluasan konsumsi dan produksi. 3, peningkatan produktivitas. Yang keempat, sumber penerimaan negara. Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Globalisasi merupakan suatu konsep yang sering dinyatakan orang masa kini, tetapi yang menyatakan dan membahasnya mempunyai pengertian yang berbeda mengenai konsep tersebut. Hal ini karena terkait dengan berbagai bidang termasuk ekonomi, politik, olahraga, sosial, dan sebagainya. Berdasarkan peristiwa ekonomi yang berlalu di seluruh dunia semenjak selesainya Perang Dunia Kedua, maka globalisasi dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara di dunia. Pengertian globalisasi terutama dikaitkan dengan perkembangan ekonomi sejak tahun 1970-an, sehingga tingkat ketergantungan antara berbagai negara semakin meningkatnya. Peningkatan keterbukaan berbagai negara dalam menjalankan perdagangan luar negerinya sangat berperan dalam peningkatan globalisasi. Beberapa kebaikan globalisasi bagi produksi dunia yaitu: pertama, meningkatkan kemakmuran masyarakat. 2, meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam negeri. 3, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. 4, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Beberapa implikasi buruk globalisasi bagi produksi dunia yaitu: pertama, menghambat pertumbuhan sektor industri manufakturing karena negara berkembang tidak dapat menggunakan tarif yang tinggi kepada industri yang baru berkembang. Yang kedua, memperburuk keadaan neraca pembayaran. Yang ketiga, sektor keuangan semakin tidak stabil. Yang keempat, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kecenderungan dalam globalisasi. Yang pertama, globalisasi ekonomi menjadi pertarungan pengembangan market share dari setiap unit usaha pada skala dunia. Yang kedua, hubungan saling ketergantungan menyebabkan sistem ekonomi nasional cenderung menjadi bagian sistem ekonomi global. Aktivitas ekonomi berlangsung dalam arus gerak barang, jasa, dan uang di dunia secara dinamis sesuai dengan prinsip ekonomi. Yang ketiga, masyarakat dunia dewasa ini sedang berubah dari era masyarakat industri masuki ke era masyarakat informasi. Masyarakat tidak bisa menutupi diri karena teknologi informasi yang mampu menembus batas-batas wilayah kekuatan negara. Yang keempat, ketergantungan ekonomi yang sedang tumbuh berubah dari formasi hubungan antar negara menjadi interregion atau antara blok. Kekuatan blok-blok ekonomi ini akhirnya akan menjadi ukuran power tiap negara dalam perdagangan internasional. Analisa mengenai neraca luar negeri. Analisa neraca luar negeri. Neraca pembayaran, balance of payment,
didefinisikan sebagai ringkasan yang sistematis mengenai transaksi ekonomi dari suatu negara dengan negara lainnya. Selama periode tertentu, suatu negara atau warga negaranya akan melakukan aktivitas ekonomi seperti mengekspor atau mengimpor barang, membeli atau menjual surat berharga, melakukan investasi di luar negeri atau investor asing menanamkan modalnya di dalam negeri. Transaksi-transaksi tersebut akan diringkaskan dalam neraca pembayaran. Untuk menyusun neraca pembayaran luar negeri atau neraca pembayaran internasional, perlu dibedakan antara transaksi debit dengan transaksi kredit. Transaksi debit adalah transaksi yang menimbulkan pertambahan kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain. Transaksi kredit adalah transaksi yang menimbulkan pertambahan hak bagi penduduk yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain. Neraca pembayaran terdiri dari 3 blok besar. Yang pertama, rekening transaksi berjalan. Yang kedua, rekening modal atau disebut capital account. Yang ketiga, rekening cadangan. Komponen-komponen dari neraca pembayaran terbagi dua, yaitu neraca barang atau neraca perdagangan. Neraca barang disebut juga neraca transaksi berjalan atau current account. Ekspor barang merupakan transaksi kredit karena transaksi menimbulkan hak untuk menerima pembayaran atau menyebabkan terjadinya aliran uang atau dana masuk ke dalam negeri. Impor barang merupakan transaksi debit karena menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada negara lain, menyebabkan aliran dana atau uang ke luar negeri. Neraca jasa meliputi transaksi ekspor dan impor jasa. Ekspor jasa meliputi penjualan jasa angkutan, turis, pariwisata, asuransi, pendapatan investasi dan modal di luar negeri. Ekspor jasa termasuk transaksi kredit. Impor jasa meliputi pembelian jasa dari penduduk negara lain, termasuk pembayaran bunga, dividen atau keuntungan modal yang ditanam dalam negeri oleh penduduk negara lain. Manfaat neraca pembayaran: 1. Pembukuan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri. 2. Mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Yang ketiga, mengetahui mitra usaha suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Yang keempat, mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. Yang kelima, indikator yang dipertimbangkan oleh donor untuk memberikan bantuan keuangan. Yang keenam, sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi, mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal, mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional, mengambil kebijakan di bidang politik internasional. Sekian dan terima kasih.